Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua dimanapun berada. Pernahkah Bapak dan Ibu membayangkan hanya karena satu mangkuk bubur sederhana di pagi hari, seseorang bisa batal melakukan operasi lutut yang biayanya puluhan juta rupiah? Mungkin terdengar mustahil atau terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Namun, seringkali rahasia kesembuhan itu tersimpan di dapur kita sendiri. Bukan selalu di meja operasi yang dingin dan menakutkan. Seringkali kita mencari obat yang jauh ke negeri orang. Padahal, Allah sudah menumbuhkan obat itu di tanah air kita sendiri yang subur ini. Selamat datang kembali di rumah kita bersama channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali, sangat bersyukur bisa kembali menyapa Bapak dan Ibu hari ini. Saya ingin memulai pertemuan kita dengan sebuah fakta yang cukup mengejutkan dan mungkin membuat Bapak dan Ibu berpikir ulang. Tahukah Bapak dan Ibu bahwa hampir 70% lansia di Indonesia yang mengalami nyeri lutut parah? Sebenarnya kondisi mereka bisa membaik secara signifikan tanpa harus suntik oli sendi atau ganti tempurung lutut. Asalkan peradangannya diredam sejak dini dengan nutrisi yang tepat. Sayangnya, banyak yang terlambat tahu, sehingga uang tabungan habis untuk berobat. Namun rasa nyerinya datang lagi dan datang lagi. Hari ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk duduk tenang, mungkin sambil menyeduh teh hangat tawar, karena kita akan berbincang cukup dalam. Kita akan mengupas tuntas sebuah solusi alami yang rasanya enak, harganya murah meriah, namun khasiatnya luar biasa untuk melumasi kembali engsel lutut yang kering dan kaku. Sebelum kita mulai, saya ingin melihat semangat Bapak dan Ibu. Coba tuliskan di kolom komentar kalimat afirmasi ini, "Saya siap sehat, lutut kuat kembali," dan tolong sertakan juga dari kota mana Bapak dan Ibu berasal. Saya selalu bahagia membaca komentar Bapak dan Ibu. Rasanya seperti kita ini keluarga besar yang saling mendoakan dari Sabang sampai Merauke. Banyak sekali mitos yang beredar di telinga pasien-pasien saya. Ada yang bilang kalau sudah tua, sakit lutut itu wajar. Terima saja nasibnya. Ada juga yang bilang kalau lutut sakit, jangan dipakai jalan sama sekali. Harus diam di kasur supaya tidak makin parah. Dan yang paling sering saya dengar adalah anggapan bahwa satu-satunya cara supaya lutut licin kembali adalah dengan suntik cairan pelumas atau oli sendi setiap 6 bulan sekali. Hari ini, izinkan saya Dr. Irfan Ali meluruskan benang kusut ini. Sakit lutut memang umum terjadi pada lansia, tapi bukan berarti itu adalah takdir yang tidak bisa diubah. Dan diam total justru akan membuat otot Bapak Ibu mengecil, yang malah memperparah sakitnya. Mari kita bercermin dari kisah salah satu pasien saya yang sangat membekas di hati saya. Sebut saja namanya Ibu Hajah Rohimah. Usia 67 tahun. Beliau adalah seorang ibu yang sangat aktif. Dulunya pengusaha catering yang cekatan. Namun, setahun sebelum bertemu saya, keceriaan beliau hilang. Masalahnya ada di kedua lututnya. Awalnya hanya nyeri sedikit saat bangun tidur atau saat mau berdiri dari duduk. Lama-kelamaan, lututnya bengkak, merah, dan terasa panas. Yang paling menyedihkan bagi Ibu Rohimah adalah beliau tidak bisa lagi sholat dengan sempurna. Beliau menangis di hadapan saya, bercerita betapa rindunya beliau ingin bersujud mencium sajadah. Tapi lututnya kaku seperti kayu, tidak bisa ditekuk. Rasanya seperti ada paku yang menancap setiap kali dipaksa menekuk. Karena ketidaktahuan, Ibu Rohimah hanya mengandalkan obat pereda nyeri dari warung dan berbagai macam minyak gosok. Memang, nyerinya hilang sesaat, tapi besoknya kambuh lagi dengan lebih hebat. Beliau takut sekali ke dokter, karena tetangganya bilang kalau ke dokter pasti langsung disuruh operasi ganti lutut. Akibatnya, Ibu Rohimah membatasi geraknya secara ekstrem. Beliau hanya duduk di kursi roda atau berbaring. Apa yang terjadi? Otot pahanya mengecil, dan berat badannya justru naik drastis karena kurang gerak. Lingkaran setan inilah yang membuat sendi lututnya semakin menderita, menahan beban tubuh yang bertambah. Sementara otot penopangnya makin lemah. Saat diperiksa, kondisi celah sendi Ibu Rohimah memang sudah menyempit.
pelumas, alaminya kering. Dokter bedah tulang menyarankan operasi atau minimal suntik pelumas rutin. Namun, karena keterbatasan biaya dan keberanian, beliau mencari jalan lain dan akhirnya konsultasi dengan saya untuk memperbaiki metabolisme tubuhnya dulu. Disitulah saya melihat pola makan beliau yang tinggi gula dan tepung, yang justru menyuburkan peradangan di tubuhnya. Saya tidak memberikan obat kimia yang keras. Saya hanya meresepkan perbaikan pola makan, dan salah satu menu wajib yang saya minta beliau konsumsi setiap pagi adalah bubur kacang hijau dengan gula aren dan jahe, tanpa santan kental. Ajaibnya, bukan dalam hitungan hari memang, tapi setelah 2 bulan rutin, Ibu Rohimah datang lagi dengan senyum yang berbeda. Beliau tidak lagi didorong kursi roda, melainkan berjalan perlahan dengan tongkat. Bengkak di lututnya kempes, dan yang paling membuat saya terharu, beliau bilang, "Dokter, alhamdulillah, saya sudah bisa sholat," sambil duduk di antara 2 sujud, meskipun masih pelan-pelan. Kisah Ibu Rohimah ini adalah bukti nyata bahwa tubuh kita memiliki kemampuan menyembuhkan diri sendiri jika kita memberinya bahan baku yang tepat. Bapak dan Ibu mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin kacang hijau yang murah itu bisa menyamai efek obat mahal? Mari saya jelaskan mekanisme ilmiahnya dengan bahasa yang sederhana agar Bapak dan Ibu paham betul apa yang terjadi di dalam lutut kita. Bayangkan lutut Bapak dan Ibu itu seperti engsel pintu pagar besi yang besar. Engsel ini menghubungkan 2 besi, yaitu tulang paha atas dan tulang kering bawah. Di antara 2 besi ini ada lapisan karet bantalan yang disebut rawan sendi, dan ada minyak pelumas yang disebut cairan sinovial. Ketika engsel pagar itu baru, minyaknya banyak, karetnya tebal, sehingga pagar dibuka tutup rasanya ringan dan tidak berbunyi. Tapi, seiring berjalannya waktu, karena sering dipakai, kena hujan dan panas, atau proses penuaan, minyak pelumasnya mulai mengering. Karet bantalannya mulai tipis dan sobek-sobek. Akhirnya apa? Besi ketemu besi. Tulang ketemu tulang. Gesekan inilah yang menimbulkan bunyi kretek-kretek dan rasa nyeri yang luar biasa. Gesekan terus-menerus ini menimbulkan percikan api peradangan. Itulah kenapa lutut Bapak Ibu terasa panas dan bengkak. Itu adalah respon tubuh yang sedang berteriak minta tolong karena ada kebakaran di dalam sendi. Bahaya utamanya ada 3 tahap. Pertama adalah pengikisan. Semakin sering bergesekan tanpa pelumas dan nutrisi, tulang akan saling menggerus. Kedua adalah peradangan kronis. Api radang ini tidak hanya merusak tulang, tapi juga merusak jaringan sekitar. Ketiga adalah kekakuan permanen. Karena sakit, Bapak Ibu takut menekuk lutut. Akibatnya, jaringan ikat di sekitar lutut menjadi memendek dan kaku. Akhirnya lutut benar-benar terkunci dan tidak bisa ditekuk lagi selamanya. Inilah yang kita takutkan. Lalu, di mana peran kacang hijau dan gula aren? Disinilah letak kebesaran Tuhan menciptakan makanan. Kacang hijau mengandung zat aktif yang disebut vitexin dan isovitexin. Zat ini adalah pemadam kebakaran alami. Tugas utamanya adalah mematikan api peradangan yang terjadi di dalam sendi lutut Bapak dan Ibu. Jika api radangnya padam, bengkaknya akan kempes, dan rasa nyerinya berkurang. Selain itu, kacang hijau kaya akan protein nabati yang sangat mudah diserap lansia. Protein ini adalah batu bata yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki karet bantalan sendi yang rusak tadi, serta memperkuat otot paha agar bisa menopang lutut dengan lebih baik. Sementara itu, gula aren asli, bukan gula merah sembarangan, atau gula pasir yang diwarnai, mengandung mineral penting seperti kalium dan zat besi. Gula aren memiliki indeks glikemik yang lebih rendah daripada gula pasir, sehingga tidak memicu lonjakan insulin yang bisa memperparah peradangan. Jadi, kombinasi kacang hijau, gula aren, dan jahe yang nanti akan kita bahas adalah paket lengkap, anti radang, pembangun jaringan, dan penghangat aliran darah. Sebelum kita masuk ke resep rahasianya, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melakukan pengecekan mandiri. Ini penting, agar kita tahu seberapa parah kondisi Bapak dan Ibu saat ini. Tidak perlu alat canggih, cukup dengan kepekaan rasa. Silakan Bapak dan Ibu duduk dengan posisi nyaman. Boleh di kursi atau di tepi tempat tidur.
Pastikan kaki menggantung santai. Langkah pertama, letakkan telapak tangan Bapak dan Ibu tepat di atas tempurung lutut. Rasakan kehangatannya. Apakah lutut yang sakit terasa lebih hangat atau lebih panas dibandingkan lutut yang sehat? Atau bagian paha, jika terasa hangat atau panas saat disentuh, itu tandanya sedang ada api peradangan aktif di dalamnya. Ini berarti Bapak Ibu butuh asupan anti radang segera. Langkah kedua, masih dengan tangan di atas tempurung lutut, coba ayunkan kaki ke depan dan ke belakang, pelan-pelan saja. Jangan dipaksakan. Dengarkan dan rasakan melalui telapak tangan Bapak Ibu. Apakah ada sensasi berpasir atau bunyi gemeretak kasar di dalam sana? Jika ada sensasi seperti pasir yang digesek, itu tandanya cairan pelumas sudah sangat minim dan permukaan sendi sudah tidak rata lagi. Langkah ketiga, coba luruskan kaki sekuat yang Bapak Ibu bisa, lalu coba tekuk sedalam yang Bapak Ibu bisa. Perhatikan, di titik mana rasa sakit itu muncul. Apakah sakitnya di bagian dalam lutut atau di belakang lutut? Jika sakitnya tajam menusuk, berhentilah. Jangan dipaksa. Keterbatasan gerak ini adalah alarm bahwa jaringan ikat Bapak Ibu sudah mulai kaku. Simpan hasil pengecekan ini, dan mari kita mulai perbaikannya mulai besok pagi dengan resep yang akan saya bagikan ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu solusi praktisnya. Saya ingin Bapak dan Ibu menyimak bagian ini dengan saksama, karena cara mengolahnya sangat menentukan khasiatnya. Kita akan membuat bubur kacang hijau anti radang sendi. Ingat, ini bukan bubur kacang hijau yang biasa dijual di pinggir jalan yang penuh santan kental dan susu kental manis. Itu justru kolesterol dan gula tinggi. Kita akan membuat versi obatnya. Bahan pertama yang harus disiapkan adalah kacang hijau sebanyak 1 gelas belimbing atau sekitar 200 gram. Pilihlah kacang hijau yang butirannya utuh, mengkilap, dan tidak berlubang. Cuci bersih di bawah air mengalir sampai air bilasannya bening. Ini penting untuk membuang debu dan kotoran. Langkah selanjutnya adalah perendaman. Ini adalah kunci yang sering dilewatkan orang. Rendam kacang hijau dengan air bersih selama minimal 4 jam, atau paling bagus semalaman. Mengapa harus direndam? Bapak dan Ibu, kacang-kacangan mengandung zat yang disebut asam fitat yang bisa menghambat penyerapan mineral dan sering bikin perut lansia kembung atau banyak gas. Dengan merendamnya, kita membuang zat antinutrisi tersebut dan membuat kacang hijau lebih cepat empuk saat direbus, sehingga vitaminnya tidak rusak karena pemanasan yang terlalu lama. Setelah direndam dan ditiriskan, siapkan panci dengan air sekitar 1,5 liter. Masukkan kacang hijau. Nah, di sini rahasianya, tambahkan jahe merah atau jahe emprit sebanyak 2 ruas jempol orang dewasa. Jahe ini harus dibakar sebentar sampai wangi, lalu digeprek atau memar. Jahe mengandung gingerol yang sifatnya panas dan melancarkan aliran darah di sekitar sendi, serta anti nyeri alami yang sangat kuat. Masukkan juga 2 lembar daun pandan supaya aromanya menenangkan. Rebus dengan api sedang. Biarkan air mendidih dan kacang hijau mulai pecah merekah. Jangan masukkan gula di awal perebusan. Ini kesalahan umum. Jika gula dimasukkan saat kacang belum pecah, maka kacang akan sulit empuk. Tunggu sampai semua kacang merekah sempurna, baru masukkan gula aren asli. Ingat, gula aren yang warnanya coklat gelap pekat, baunya khas nira, dan mudah dipatahkan. Iris tipis-tipis gula aren, secukupnya saja. Jangan terlalu manis. Kita mencari manfaat mineralnya, bukan manisnya. Lalu bagaimana dengan santan? Bukankah bubur kacang hijau tanpa santan rasanya kurang gurih? Betul, tapi santan yang dimasak sampai mendidih dan pecah minyaknya mengandung lemak jenuh yang bisa memicu kolesterol. Solusinya, Bapak dan Ibu bisa mengganti santan dengan susu almond, susu kedelai, atau krimer nabati yang tinggi serat. Atau, jika tetap ingin pakai santan, gunakan santan segar yang diperas dengan air matang dan dimasukkan terakhir kali saat api sudah dimatikan. Jadi santannya tidak mendidih berlebihan, nutrisi lemak baiknya masih terjaga. Cukup sedikit saja, sekadar pemberi rasa gurih. Konsumsilah bubur ini setiap pagi sebagai sarapan, dalam keadaan hangat. Mengapa pagi hari?
Karena saat pagi, penyerapan nutrisi tubuh sedang optimal-optimalnya setelah puasa tidur semalaman. Panas dari jahe akan menyebar ke seluruh tubuh, mengurangi kekakuan sendi di pagi hari atau morning stiffness yang sering dikeluhkan lansia. Rutinkan selama minimal 2 minggu dan rasakan perbedaannya. Lutut akan terasa lebih ringan, bengkak berkurang, dan tenaga untuk berjalan akan bertambah. Mungkin sekarang muncul pertanyaan di benak Bapak dan Ibu. Nah, dokter, ada yang sering bertanya kepada saya, "Dok, saya ini punya asam urat. Katanya tidak boleh makan kacang-kacangan, termasuk kacang hijau. Nanti malah bengkak kakinya." Ini pertanyaan yang sangat bagus dan sering sekali membuat lansia takut makan kacang hijau. Jawabannya adalah, kacang hijau termasuk dalam kategori makanan dengan purin sedang, bukan tinggi seperti jeroan atau melinjo. Bagi penderita asam urat, kacang hijau masih aman dikonsumsi, asalkan tidak berlebihan. Cukup 1 mangkuk kecil sehari dan cara pengolahannya benar. Proses perendaman yang saya jelaskan tadi dan membuang air rendamannya bisa mengurangi kadar purin secara signifikan. Selain itu, kulit kacang hijau mengandung serat yang justru membantu membuang kelebihan asam urat lewat pencernaan. Namun, jika Bapak dan Ibu sedang dalam kondisi serangan asam urat akut yang kakinya bengkak merah sekali dan tidak bisa disentuh, maka hentikan dulu sementara sampai bengkaknya reda. Baru boleh konsumsi lagi. Kuncinya adalah mengenali respon tubuh masing-masing. Pertanyaan kedua yang juga sering muncul, "Dok, berapa lama saya harus makan bubur ini sampai sembuh total?" Bapak dan Ibu yang saya hormati, penyembuhan alami itu sifatnya slow but sure, pelan tapi pasti. Ini bukan obat pereda nyeri kimia yang diminum langsung hilang sakitnya dalam 1 jam, tapi nanti kambuh lagi. Nutrisi butuh waktu untuk membangun kembali sel-sel yang rusak. Biasanya, perbaikan rasa nyeri mulai dirasakan setelah minggu kedua atau ketiga rutin konsumsi. Kesabaran dan istiqomah adalah kuncinya. Jangan baru makan 2 hari lalu berhenti karena merasa belum ada perubahan. Pertanyaan ketiga, "Dok, apakah boleh dicampur dengan obat dokter?" Sangat boleh. Justru ini akan saling mendukung. Bubur kacang hijau sebagai nutrisi pembangun dari dalam, dan obat dokter membantu meredakan gejala akutnya. Beri jeda waktu sekitar 1-2 jam antara makan bubur dengan minum obat dokter agar penyerapannya masing-masing maksimal. Sebagai penutup perjumpaan kita kali ini, saya ingin menegaskan kembali bahwa tubuh kita adalah amanah dari Tuhan yang harus kita jaga sebaik-baiknya. Jangan menunggu sampai lutut benar-benar tidak bisa digerakkan baru kita mau berubah. Makanan yang kita makan hari ini adalah bahan baku tubuh kita esok hari. Jika kita berikan bahan baku terbaik seperti kacang hijau, jahe, dan gula aren ini, insya Allah tubuh akan membalasnya dengan kesehatan dan kekuatan. Ingat, biaya membeli kacang hijau dan gula aren tidak sampai Rp20.000. Jauh lebih murah dibandingkan biaya perawatan rumah sakit yang bisa menguras harta benda. Jadikan makananmu sebagai obatmu sebelum obat-obatan menjadi makananmu. Saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk mencoba resep ini mulai besok pagi. Ajak pasangan, ajak anak cucu untuk hidup sehat bersama. Jika Bapak dan Ibu merasa informasi ini bermanfaat, saya mohon dengan kerendahan hati, tolong bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup alumni, atau grup pengajian. Bayangkan jika ada satu teman Bapak Ibu yang sedang putus asa karena sakit lutut, lalu sembuh, wasilah video yang Bapak Ibu bagikan. Itu akan menjadi amal jariah, yang pahalanya mengalir terus untuk Bapak dan Ibu. Mari kita tutup dengan doa bersama. Ya Allah, Zat yang Maha Menyembuhkan, angkatlah segala rasa sakit yang ada di lutut dan sendi hamba-Mu yang sedang menonton video ini. Berikanlah kelenturan, kekuatan, dan kemampuan agar kaki-kaki ini bisa terus melangkah menuju tempat ibadah, bisa bersujud dengan sempurna kepadamu, dan bisa mandiri tanpa menyusahkan orang lain di masa tua. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Saya Dr. Irfan Ali, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.